Karena prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Update yang sidang hari ini ya, tanggal 11 Juni. Yang pertama ya tadi rekan-rekan media melihat ya bahwa majelis hakim meneliti para pihak yang hadir ya, bahwa kami dari turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 kan menghadiri, dan kemudian tergugat 1 dan 2, dan kemudian majelis hakim melihat bahwa turut tergugat 1, 2 dan 3 tidak hadir. Lalu tadi ya rekan-rekan media juga sudah menyaksikan bahwa majelis hakim telah menentukan untuk lanjutannya adalah sidang mediasi, seperti itu. Bang, ada kemungkinan damai nggak bang kalau sama di mediasi? Kemungkinan pasti ada ya, tapi kan kita tidak bisa bicara sekarang. Gitu. Jadi mediasi itu tujuannya berusahakan supaya damai. Iya. Tapi apakah bisa atau tidak nanti tergantung dalam mediasi. Jika ada kemungkinan damai tapi tetap harus bayar kerugian, gimana? Itu kan nggak mungkin. Ini kan begini loh, gugatan Wan Prestasi Perda itu kan harus punya dasar hukum. Kemudian si penggugat harus punya hak dalam hal itu. Ya kami menilai ini yang kedua ini kan tidak dimiliki para penggugat, ya. Jadi bagaimana mungkin kami bisa mengaminkan apa yang menjadi keinginan dari penggugat? Kan nggak mungkin seperti itu. Lagian kan kawan-kawan media sudah tahu nih proses dari laporan klien kami itu kan sudah di P21 kan. Ya, jadi pada prinsipnya kami menilai bahwa pada saat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, di situ kan sudah diteliti oleh pihak penyidik. Oh, tidak ada perjanjian itu. Yang ada adalah dugaan tidak pidana, seperti itu, ya. Bang, kenapa hari ini sana itu perjanjian tersebut kalau endorse itu biasanya hanya lewat chat, telepon, itu udah salah satu. Katanya bahkan sampai bulan November tuh gimana Sudah bang? masuk Endorse ke itu gimana? pokok perkaranya. Itu gimana, Bang? Kami tidak bisa jelaskan. Nanti itu strategi kita untuk membuktikan benar atau tidak itu. Cuman gini saya tambahkan, kalau chattingan WA ini, kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua Wan Prestasi. Ya kan? Jadi janganlah WA aja dipakai untuk menggugat itu. Ya boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan, itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Kalau memang boleh, ya. Itu. Tapi kan di dalamnya itu ada termasuk negosiasi harga dan segala macam, itu termasuk katanya untuk perjanjian endorse itu gimana maksudnya? Ya, tapi itu kan nggak jelas ya. Di WhatsApp itu kan satu, pihaknya itu siapa? Apakah betul itu Dr. Reja apa bukan? Pihak sana siapa? Apakah betul itu Nikita atau bukan? Dari WA itu nggak ketahuan nomor telepon siapa, nomor telepon siapa. Jadi kalau saya chat ke Mbak ini, tahu-tahu yang gugat di sini, ya kan? Ngakunya kami yang komunikasi chatting, padahal komunikasi chattingnya ke sana. Kan susah membuktikannya. Ya, chattingan ini tidak masuk materi. chattingan enggak. Ya bang, kenapa hari ini Dr. Reja sendiri tidak hadir? Kami sudah minta supaya Dr. Reja tidak usah ada pada saat ini. Karena nggak ada gunanya juga datang ke persidangan saat ini. Jadi begini ya, saya tambahkan ya. Sidang kita yang awal pertama sama sidang kedua ini masih administratif awal, surat-surat dokumen pengacara diperiksa, dokumen lawan diperiksa, pihak-pihak yang digugat datang apa tidak, masih tahap itu, belum masuk ke materi pokok gugatan ya. Tapi sesuai dengan undang-undang, bukan peraturan Mahkamah Agung, mediasi nanti akan dihadir oleh klien kami, prinsipal ya. Pada saat nanti proses mediasi, Dr. Reja Mufid pasti kami undang untuk datang ke tempat itu untuk mediasi. Tapi dengan catatan kalau ada dari pihak Nikitanya datang, karena prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Anda bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi, siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak kita tidak datang, Dr. mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka? Hah? Nggak bisa kan damai sama pengacara? Damainya itu harus Dr. Reja, Dr. Mufid, damai dengan kita, itu bisa.
Tapi kalau Dr. Reza mau damai dengan pengacara, kami ada yang damai dengan pengacara, salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Kapan waktunya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, kasih ada waktunya. Tapi yang ada waktunya. Tapi yang pasti Dr. Ejo bukan takut. Ya, bukan Untuk datang hari ini. Ada waktunya. Tapi kami meminta dan instruksikan tidak usah datang. Jelas ya? Bahwa bukan takut. Baik, selama sidang akan datang? Mana? Selama sidang nanti akan dihadirkan. Pada saat dia diperlukan pasti datang. Tapi kalau nggak diperlukan, ngapain dia nunggu kayak tadi datang jam 10, sidangnya jam 12. Emang Dr. Reza nungguin 2 jam begini tanpa ada gunanya, ya? Pada saat dibutuhkan pasti datang. Kita pastikan datang. Tapi agenda mediasinya sudah tahu ke tanggal Ini kita lagi mau ketemu sama hakim mediator. Bang, tadi kan dari pihak sana mengatakan kalau memang misalkan NM sendiri mau hadir kita harus ada persetujuan atau ACC dari kejaksaan. Tapi kalau kejaksaan tidak mengizinkan berarti kan bisa diwakilkan atau seperti apa? Itu urusan mereka izinkan. Ya, itu urusan mereka lah. Iya, mereka tanya kan pihak kami. Nah, tapi kan harusnya kan dua-duanya hadir. Tapi Iya. kan kalau dari pihak sana tidak disetujui oleh kejaksaan, berarti dokter Reza berarti juga tidak hadir. Ya ngapain? Ini makanya saya katakan tadi ya, mediasi itu Dr. Reza, Dr. Mufid harus ketemu dengan kita supaya ada deal-dealan. Ya kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, di kitanya tidak ada. Dia mau deal sama siapa Dr. Reza, Dr. Mufidnya? Mau deal sama siapa? Sama pengacara dealnya. Kami aja yang deal. Ya paham ya? Jadi ada konteksnya dia wajib datang. Pada saat diwajibkan pasti kami datangkan. Pasti itu. Dan tunggu aja pasti kami datangkan. Bang, saya potong bang. Ya, ada bocoran agenda mereka Nah begini, jadi kalau misalkan kita mendebar isu seperti itu tanpa satu fakta kan nggak bagus juga ya. Ya kami sebagai kuasa penasihat hukum ya dalam proses pidana sampai dengan sekarang ini kan tidak dan belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Polda Metro Jaya apakah kapan dipanggil sebagai terhadap lapor apa kami belum dapat. Ya. Jadi belum. Jadi mohon supaya informasi seperti itu tidak lagi dikembang-kembangkan ya. Seperti itu. Lain. Bang, soal ini yang satu ini soal pidana, gimana tanggapannya? Kita sudah Iya. Jadi kan begini, ada istilah hukum litis dan dalam kejaksaan. Ini kejaksaan ini kan punya wewenang sekarang ini setelah dilimpahkan dari penyidik kepada kejaksaan. Nah, satu yang perlu kami sampaikan bahwa ketika rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adanya perubahan salah satu pasal 369 ya dari 368 ke 369 itu wewenang jaksa. Satu. Nah, yang kedua perlu kami sampaikan di situ ada disampaikan ya tentang pasal penyertaan pasal 55 ya itu kalau nggak salah kemarin dengar itu tapi nanti yang pastinya kita dengarkan dalam persidangan ya di dalam pasal 55 penyertaan artinya itu ada plegen, non plegen, medal plegen dan yang menyuruh artinya berarti ada yang lain ya seperti itu. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan setelah penyidik menyatakan ini sudah merupakan bukan tindak pidana, kemudian jaksa penuntut umum menyatakan ini sudah P21. Kalau menurut kami kan gugur yang dinamakan perjanjian yang disampaikan ke prestasi. Artinya apa? Penyidik itu kan sudah meneliti, jaksa sudah meneliti bahwa tidak ada perjanjian satu. Yang ada adalah dugaan tindak pidana. Seperti itu.